Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan membuat tutorial pembuatan analisis lahan pertanian di Kabupaten Temanggung. Jadi di sini kita menggunakan dua aplikasi, yang pertama itu Google Earth dan yang kedua ArcGIS. Nah, untuk tahapan pertama, sebelumnya kita harus melihat atau menentukan kawasan mana yang akan teman-teman analisis. Untuk mendapatkan luasan kawasan yang akan dianalisis, teman-teman membuka Google Earth. Nah, kemudian teman-teman masuk di fitur search. Karena di sini kami akan menganalisis Kabupaten Temanggung, jadi kami mencari kawasan Temanggung. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa zoom agar lebih detail melihat kawasan dari daerah analisis teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung memetakan kawasan yang akan teman-teman analisis. Di sini kita ubah dulu ke meter dan hektar untuk satuannya. Kemudian teman-teman bisa langsung membuat poligon. Karena di sini kita membuat seluas 3 hektar kurang lebih. Sebenarnya ini opsional, terserah teman-teman mau seluas apa. Kemudian teman-teman bisa merename project teman-teman. Di sini kita memberi nama Temanggung. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung menambahkan titik-titik. Nah, di sini kita itu akan membuat sebanyak 500 titik minimal. Jadi setiap titiknya teman-teman bisa langsung merename, misalnya titik 1, titik 2, dan seterusnya sampai 500 titik. Nah, tujuan dari titik-titik ini itu untuk memudahkan teman-teman melihat elevasi dari masing-masing daerah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa save dan menyimpannya dalam format KMZ. Nah, setelah teman-teman menyimpan, selanjutnya kita beralih ke web. Namanya itu gpsvisualizer.com elevation. Nah, tujuannya untuk mengubah tadi format, kan tadi teman-teman menyimpan itu dalam format GMZ. Nah, itu untuk diubah ke format GPX. Mudah saja teman-teman langsung mengklik tadi yang ini, kan di sini kami menamainya Temanggung, langsung di open aja, choose filenya, terus di sini jangan lupa outputnya diubah GPX file, terus unitnya matrix. Setelah itu di convert and add elevation. Kemudian setelah data ini udah keubah ke GPX, teman-teman bisa langsung masukkan ke ArcGIS. Setelah teman-teman ArcGIS-nya terbuka, kalian bisa langsung cari tool search, kemudian kalian bisa tulis di kolom pencariannya GPX, kemudian kalian klik aja. Setelah itu kalian pilih untuk input GPX filenya sesuai dengan, kalian bisa memilih dengan format GPX tadi yang punya kita tandai dengan nama Temanggung. Kemudian kita akan mengeklik di outputnya, itu tempat penyimpanan kalian, kita namain aja atau kita cari foldernya.
kita namain data tematik underscore Temanggung. Langsung di save aja, kemudian klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Di pojok kanannya nanti akan ada tanda centang. Kemudian kita ke tombol pencarian lagi, kita ketik IDW. Selanjutnya untuk inputnya kita isi data tematik Temanggung yang tadi. Kemudian untuk value-nya kita pilih yang elevation. Untuk outputnya kita sesuaikan kita akan simpan di mana. Jangan lupa untuk outputnya kita simpan dengan nama kemudian titik tif. Kalau di tempat kita menggunakan morfologi titik tif. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik kanan di bagian morfologi.tif-nya, kemudian kalian memilih di simbologi, kemudian untuk metodenya kita pilih yang natural. Selanjutnya classesnya jangan lupa kita pakai 5 saja karena di tampilan itu ada 9. Jadi untuk memudahkan kita pakai yang 5 saja. Teman-teman juga bisa memilih warna dari hasil morfologi.tif-nya. Nah, setelah morfologinya udah diklasifikasi, selanjutnya kita ke kolom search tadi untuk membuat kriging. Nah, teman-teman bisa langsung memasukkan input pointnya itu morphology.tif, kemudian z value-nya itu elevation, dan jangan lupa teman-teman memasukkan outputnya sesuai tempat penyimpanan folder teman-teman. Di sini kita menamai morphology_kriging.tif. Nah, sama seperti tadi akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian layer untuk morphology_kriging, teman-teman akan mengklasifikasi lagi dalam 5 kelas. Nah, ini tuh untuk memudahkan seperti tadi yang di morphology.tif. Nah, selanjutnya kembali ke kolom search, teman-teman bisa mencari creatine. Nah, untuk outputnya itu teman-teman bisa menamai tin.tif sesuai pada folder teman-teman. Kemudian koordinat sistemnya opsional, dan input feature-nya itu data tematik _Temanggung. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengancentang pada layer morfologi, data tematik, dan lain-lain. Setelah kita membuat kritin selesai, kita akan membuat slop. Kita search di pencarian aja, terus kita ketikkan slop. Kemudian untuk inputnya kita menggunakan data morphology_kriging.tif. Untuk outputnya kita pilih %rise, dan kemudian untuk outputnya kita simpan dengan nama slop.tif. Kemudian di bagian kiri kita akan melihat slop.tif. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih properties. Untuk selanjutnya kita memilih tools simbology, kita pilih classification, kemudian untuk metodenya kita pilih natural. Selanjutnya untuk kelasnya kita memilih angka 5 saja. Pada break values kita akan mengganti yang pertama yaitu angka 2, kemudian angka 5, angka 16, angka 25, dan kita klik OK. Selanjutnya pada label seperti yang ada di gambar, kita mengganti nama menjadi datar, agak datar, kemudian bergelombang, kemudian berbukit, dan yang terakhir yaitu bergunung. Kemudian kita langsung klik OK. Di situ terlihat perbedaan warna
Setelah slope-nya jadi, kita akan ke reclassify. Pada tampak yang ditampilkan, kita akan memilih inputnya raster, yaitu slope.div. Kemudian kita klik classify, kemudian metodenya kita pilih natural bricks, dan untuk kelasnya kita pilih 5. Kemudian kita ganti brick value-nya sesuai seperti yang tadi, 2, 5, 16, dan 25. Kemudian kita klik OK. Setelah klasifikasi OK, kita klik outputnya. Kita namain dengan reclass.div-save, kemudian klik OK. Setelah itu kita klik simbology untuk mengubah colornya. Setelah sesuai dengan yang kita mau, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan, kita pilih open attribute table, dan akan muncul tabelnya. Karena kita mau hitung luasan dari setiap kelas kelerengan, kita menambahkan kolom untuk luas. Kita bisa klik di pojok kiri atas, kemudian add fill. Kemudian kita tambahkan nama luas, dan untuk type-nya kita menggunakan float. Dan kita langsung klik OK saja. Kemudian dari luasan kita klik kanan, kemudian kita pilih field calculator. Selanjutnya kita memilih field count pada luasan dikali 8 dibagi 10.000. Kemudian kita klik OK. Kita menunggu. Di tabel sudah ada luasannya seperti yang kita lihat. Setelah kita mengetahui luasan dari setiap kelerengan, kita bisa save filenya. Demikian tutorial dari kami. See you.